Selamat datang di Faktapedia, channel yang akan membawa Anda menjelajahi dunia penuh fakta menarik, misteri, sejarah, dan fenomena unik yang jarang diketahui banyak orang. Di sini, kami menyajikan informasi berdasarkan data, riset, dan sumber terpercaya, dikemas secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Mulai dari fakta sains, tempat-tempat misterius, peristiwa bersejarah, hingga fenomena dunia yang mengundang rasa penasaran. Faktapedia hadir untuk menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan mengajak Anda berpikir lebih kritis terhadap dunia di sekitar kita. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya, hanya di Faktapedia. Tahukah Anda bahwa di Indonesia hidup makhluk purba yang dijuluki naga terakhir di bumi? Hewan ini bukan mitos, bukan legenda, melainkan predator nyata yang masih bertahan hingga hari ini. Ia memiliki racun mematikan, indera penciuman super tajam, dan kekuatan gigitan yang mengerikan. Inilah Komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia yang masih bertahan hidup hingga zaman modern. Hewan ini bukan makhluk legenda, melainkan reptil raksasa nyata yang hidup di Indonesia dan menjadi salah satu simbol keanekaragaman hayati Nusantara. Secara ilmiah, Komodo dikenal dengan nama Varanus komodoensis. Ia termasuk dalam keluarga biawak atau monitor lizard, namun ukurannya jauh melampaui biawak pada umumnya. Komodo hanya ditemukan secara alami di wilayah tertentu di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Habitat alaminya meliputi Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, Pulau Gili Motang, serta beberapa wilayah di Pulau Flores. Karena persebarannya yang sangat terbatas inilah, Komodo disebut sebagai hewan endemik Indonesia. Dari segi ukuran, Komodo dewasa bisa tumbuh hingga panjang 2,5 sampai 3 meter, dengan berat mencapai 70 hingga 90 kg. Tubuhnya besar dan berotot, ditutupi oleh kulit bersisik tebal yang berfungsi sebagai pelindung alami dari serangan dan lingkungan ekstrim. Kepala Komodo terlihat besar dengan rahang kuat dan gigi tajam bergerigi, menyerupai pisau kecil. Gigi-gigi ini memungkinkan Komodo merobek daging mangsanya dengan sangat mudah. Selain itu, Komodo juga memiliki cakar tajam dan ekor panjang yang kuat yang bisa digunakan untuk menyerang maupun mempertahankan diri. Meski terlihat lamban, Komodo sebenarnya mampu bergerak cukup cepat dalam jarak pendek. Ia dapat berlari, menyergap mangsa, bahkan berdiri dengan dua kaki belakangnya saat berusaha menjangkau atau menyerang. Sebagai reptil berdarah dingin, Komodo sangat bergantung pada panas matahari untuk mengatur suhu tubuhnya. Itulah sebabnya, Komodo sering terlihat berjemur di pagi hari sebelum mulai berburu atau beraktivitas. Dalam ekosistemnya, Komodo berperan sebagai predator puncak. Artinya, hampir tidak ada hewan lain yang memangsa Komodo dewasa. Makanan utamanya meliputi rusa, babi hutan, kerbau, burung, hingga bangkai hewan. Keberadaan Komodo sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Dengan memangsa hewan-hewan tertentu, Komodo membantu mengontrol populasi dan menjaga ekosistem tetap stabil. Karena keunikan, ukuran, dan sejarah evolusinya yang luar biasa, Komodo sering dijuluki sebagai naga terakhir di bumi. Ia diyakini sebagai salah satu spesies reptil purba yang berhasil bertahan dari berbagai perubahan iklim dan zaman. Namun di balik keganasannya, Komodo adalah satwa yang rentan terhadap kepunahan. Perubahan iklim, kerusakan habitat, serta aktivitas manusia menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, Komodo kini dilindungi secara ketat dan menjadi bagian dari Taman Nasional Komodo yang juga diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Komodo bukan hanya hewan buas, melainkan harta alam Indonesia yang tak ternilai dan tanggung jawab bersama untuk menjaganya. Meski terlihat lamban dan tenang, Komodo adalah salah satu predator paling mematikan di dunia. Dalam jarak pendek, reptil raksasa ini mampu berlari cepat,
dan menyerang mangsanya dengan gigitan yang brutal dan presisi. Namun, kekuatan terbesar komodo bukan hanya pada rahangnya. Air liurnya mengandung racun mematikan yang dapat menyebabkan pendarahan hebat, penurunan tekanan darah, hingga kelumpuhan total pada mangsanya. Seringkali, komodo tidak perlu membunuh seketika. Ia hanya menggigit sekali, lalu mengikuti mangsanya dari kejauhan, menunggu, hingga racun bekerja dan mangsanya mati perlahan. Inilah strategi berburu yang menjadikan komodo sebagai predator puncak di habitatnya. Komodo tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, ia juga dibekali indera penciuman yang luar biasa tajam. Reptil raksasa ini mampu mencium bau bangkai dari jarak hingga 5 km jauhnya. Namun, yang membuatnya semakin mengerikan, komodo tidak mencium menggunakan hidung seperti kebanyakan hewan. Ia menggunakan lidah bercabang, mirip seperti ular. Saat lidahnya menjulur keluar, komodo menangkap partikel bau di udara. Partikel tersebut kemudian dikirim ke organ Jacobson, sebuah organ khusus di langit-langit mulut yang berfungsi menganalisis aroma dengan sangat presisi. Dengan sistem ini, komodo dapat mengetahui arah, jarak, bahkan kondisi mangsanya. Hewan yang terluka, lemah, atau sekarat hampir tidak memiliki kesempatan untuk bersembunyi. Sekali tercium, komodo akan mengikuti jejaknya tanpa lelah. Perlahan, sabar, memastikan mangsanya kehabisan tenaga. Kemampuan inilah yang menjadikan komodo bukan sekadar pemburu, melainkan predator sempurna yang mendominasi wilayahnya. Di habitat alaminya, hampir tidak ada makhluk yang benar-benar aman jika komodo sudah mengincar. Salah satu fakta paling mengejutkan tentang komodo adalah kemampuannya melakukan partenogenesis. Partenogenesis adalah proses reproduksi langka di mana komodo betina dapat bertelur tanpa dibuahi oleh jantan. Dalam kondisi tertentu, telur yang dihasilkan tetap dapat menetas dan anak komodo yang lahir mampu hidup serta berkembang secara normal. Fenomena ini bukan mitos. Kasus partenogenesis pada komodo telah tercatat secara ilmiah di beberapa kebun binatang dunia. Kemampuan luar biasa ini memberikan keuntungan besar bagi kelangsungan hidup spesies komodo. Bayangkan, seekor komodo betina yang terpisah dari kelompoknya atau terdampar di wilayah baru tanpa keberadaan komodo jantan. Dalam kondisi tersebut, kebanyakan spesies akan menghadapi kepunahan. Namun, tidak dengan komodo. Melalui partenogenesis, seekor betina dapat menjadi awal dari populasi baru. Menariknya, anak komodo hasil partenogenesis umumnya berjenis kelamin jantan. Hal ini memungkinkan ketika populasi mulai terbentuk, reproduksi normal dapat kembali terjadi. Kemampuan ini menjadi strategi bertahan hidup alami yang sangat efektif, terutama bagi spesies yang populasinya terbatas dan hidup di wilayah terisolasi. Di alam liar, di mana ancaman kepunahan selalu mengintai, partenogenesis memberi komodo kesempatan kedua untuk bertahan. Inilah salah satu alasan mengapa komodo masih mampu eksis hingga hari ini meskipun jumlahnya tidak pernah banyak. Bukan hanya predator mematikan, komodo juga merupakan penyintas evolusi yang membawa kemampuan langka yang bahkan jarang dimiliki makhluk hidup lain di bumi. Masa kecil komodo sangat berbeda dari bayangan kebanyakan orang. Alih-alih berkeliaran di tanah sejak lahir, anak komodo justru menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Di habitat alaminya, ancaman terbesar bagi anak komodo bukanlah predator lain, melainkan komodo dewasa itu sendiri. Komodo dikenal sebagai hewan kanibal. Mereka tidak segan memangsa sesamanya, terutama individu yang lebih kecil dan lemah. Bagi anak komodo, berada di tanah berada dalam bahaya setiap saat. Karena itu, sejak menetas, anak komodo secara naluriah memanjat pohon dan menjadikan dahan-dahan tinggi sebagai tempat berlindung. Di atas pohon, mereka relatif aman. Komodo dewasa yang bertubuh besar kesulitan memanjat dan bergerak lincah di ketinggian. Di sana pula, anak komodo belajar bertahan hidup. Mereka memakan serangga, burung kecil, telur, dan hewan-hewan ringan yang bisa ditangkap di pepohonan. Tahun demi tahun berlalu, tubuh mereka perlahan membesar, rahang semakin kuat, cakar semakin tajam, insting berburu mulai terbentuk. Hingga suatu titik, anak komodo harus membuat keputusan terpenting dalam hidupnya. Turun ke tanah.
Keputusan ini hanya diambil ketika tubuh mereka cukup besar dan kekuatannya mampu menghadapi ancaman di bawah. Saat itulah, anak komodo resmi memasuki dunia para predator. Dari makhluk kecil yang bersembunyi di pepohonan, mereka tumbuh menjadi penguasa daratan yang ditakuti di habitatnya. Inilah siklus hidup komodo, keras, kejam, dan tanpa ampun. Saat ini, komodo resmi masuk dalam daftar hewan terancam punah. Di alam liar, jumlahnya diperkirakan kurang dari 3.000 ekor. Angka yang sangat kecil untuk spesies sebesar dan sekuat ini. Ancaman terhadap komodo tidak datang dari predator lain, melainkan dari perubahan lingkungan yang cepat dan masif. Perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu dan perubahan pola cuaca ekstrim yang mengganggu keseimbangan ekosistem di habitat alami komodo. Kerusakan habitat akibat alih fungsi lahan dan berkurangnya sumber makanan membuat wilayah jelajah komodo semakin sempit. Namun ancaman terbesar tetap datang dari aktivitas manusia. Perburuan ilegal, gangguan wisata yang tidak terkontrol, hingga konflik antara manusia dan satwa liar terus menekan populasi komodo di alam. Menyadari kondisi ini, pemerintah Indonesia memberlakukan perlindungan ketat terhadap komodo dan habitatnya. Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang dijaga secara serius. Tidak hanya itu, komodo juga mendapat perhatian dari dunia internasional sebagai salah satu spesies purba terakhir yang masih bertahan hingga hari ini. Upaya konservasi dilakukan mulai dari pembatasan aktivitas manusia, penelitian ilmiah, hingga edukasi kepada masyarakat sekitar. Komodo bukan sekedar hewan langka. Ia adalah warisan alam Indonesia, simbol kekuatan evolusi, dan bukti bahwa kehidupan di bumi mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. Namun tanpa perlindungan yang tepat, predator paling mematikan ini bisa saja menghilang selamanya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan membiarkannya punah atau memilih untuk menjaganya? Komodo bukan sekadar hewan buas atau predator menakutkan di alam liar. Ia adalah warisan alam langka, makhluk purba yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia. Sebagai bangsa Indonesia, kita memegang tanggung jawab besar untuk menjaga keberadaan naga terakhir di bumi ini agar tetap hidup dan lestari. Perlindungan komodo bukan hanya soal konservasi satwa, tetapi juga tentang menjaga identitas, kebanggaan, dan kekayaan alam Indonesia untuk generasi mendatang. Jika suatu hari komodo menghilang, yang hilang bukan hanya satu spesies, tetapi juga bagian dari sejarah kehidupan di planet ini. Karena itu, menjaga komodo berarti menjaga masa depan. Jika Anda menyukai fakta-fakta unik, ilmiah, dan penuh makna seperti ini, jangan lupa subscribe Faktapedia, aktifkan notifikasi, dan nantikan video menarik lainnya yang akan membuka wawasan Anda tentang dunia yang penuh misteri dan keajaiban.